Shalom, Horas Bapak Ibu warga Jemaat HKBP Keramat Jati dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. HKBP Keramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Berkat rahmat Tuhan didapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pertama atau DP dan termin kedua sudah dibayar sebesar 10 miliar rupiah. Termin ketiga atau pelunasan akan dibayar di bulan Maret 2026. Tujuan membeli lahan adalah 1. Menambah ruang kelas sekolah minggu. 2. Membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. 3. Akses masuk keluar kompleks gereja menjadi 2 lajur. 4. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah mendapat pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga Jemaat HKBP Keramat Jati dan pihak luar. Pelunasan pembelian tanah bulan Maret 2026 sebesar 3 miliar rupiah dan pengembalian pinjaman bersumber dari sumbangan per meter persegi warga Jemaat HKBP Keramat Jati dan pihak lain melalui proposal. Pengembalian pinjaman secara bertahap akan dimulai bulan April 2026. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda dan siapapun yang tergerak berkorban dalam iman untuk menyumbang agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Keramat Jati. Tuhan memberkati. Horas. Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa dengan saya Pendeta Pontius Siregar pada renungan hari Sabtu ini. Kita berpantun, pergi ke pesta dengan setelan baru, terdengar musik dendang Melayu. Dari Sabtu ke pesta selalu, besok hari Minggu di gereja kita bersatu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Sabtu tanggal 13 Desember 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, tepatnya pada ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia dan ia bersama aku. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara pendengar firman saat ini. Setelah membaca firman ini, saya langsung teringat kepada seorang Nikodemus, yaitu guru Yahudi yang ingin berbincang-bincang dengan Yesus. Terutama keinginan Nikodemus, keinginan hatinya untuk membicarakan perihal kelahiran kembali dengan Yesus. Dalam kisah itu, Yesus menyambut Nikodemus dan memberi pelajaran berharga baginya. Setelah perbincangan itu, mungkin mulai saat itu, Nikodemus adalah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi tentu dia tidak mengakuinya di hadapan umum karena dia adalah seorang guru di fakultas Yahudi, guru besar Yahudi. Saudara yang terkasih, Yohanes menyampaikan wahyu ini kepada jemaat Philadelphia yang tergolong jemaat yang setia kepada Yohanes, di mana Yohanes melihat bahwa pada akhirnya nanti di saat kedatangan Yesus kembali, yaitu pada hari parusia, Yesus akan datang dan berdiri di depan pintu rumahmu dan mengetuknya. Bila engkau membukakan pintu baginya, maka ia akan berkata, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia dan ia bersama aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak suara yang bisa menjauhkan kita dari suara Yesus. Bahkan suara-suara itu lebih besar dan lebih keras dari suara Yesus. Ada suara kekuasaan, suara keserakahan, suara kerakusan, suara ambisi, suara pertengkaran, suara dendam, dan suara lainnya. Dengan suara-suara itu, suara Yesus sendiri menjadi suara yang paling kecil, sehingga kita tidak mendengar atau pura-pura
tidak mendengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar firman saat ini. Tiap hari kita selalu mendengar seruan Yesus. Karena suara itu bukan hanya didengar oleh telinga kita, tetapi seluruh tubuhmu mendengar. Namamu juga disebut. Pergumulanmu juga diawasi. Penyakitmu juga sedang diperhatikan. Tuhan selalu datang mengetuk hati kita agar Dia masuk dan berbicara kepada kita. Maka bukalah pintu hatimu agar Tuhan masuk berbicara kepadamu. Tuhan bukan hanya berbicara, tetapi dikatakan bisa menikmati apa yang engkau berikan, apa yang engkau makan, apa yang engkau nikmati dalam hidupmu bisa juga Tuhan nikmati, dan tentu Tuhan akan memberkatimu di setiap langkah kehidupanmu. Maka bukalah hatimu, karena Yesus terus mengetuk hatimu untuk dihinggapi oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang selalu mengetuk hati dan pikiran kami, sehingga iman kami selalu terbuka untuk menyambut berkat, menyambut kebersamaan, menyambut Yesus dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu dan aktivitasnya, dan juga seluruh penghuni dunia, manusia yang ada di bumi. Kami berdoa buat pemerintah kami, supaya arif dan bijaksana terus menjalankan keadilan. Demikian juga pemimpin-pemimpin gereja, tetap bersukacita, bersemangat, penuh iman, menata kelola seluruh gereja masing-masing, sehingga nama Tuhan semakin tersiar melalui pelayanan gereja. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang kurang baik kesehatannya. Kiranya Tuhan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, menolong mereka, supaya kembali kepada aktivitasnya seperti semula. Ya Tuhan, biarlah Tuhan satu hari ini firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Dalam setiap perayaan Natal, kiranya sukacita Natal ini terus membawa kami ke dalam kegembiraan iman bersama Kristus. Biarlah Tuhan hati kami terbuka menerima setiap ketukan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bertobat dan melakukan pekerjaan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Berkati jemaat-Mu Tuhan kemanapun melangkah satu hari ini, sehingga besok pada Advent yang ketiga, umat-Mu berduyun-duyun memasuki altar-Mu menghadap Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang Engkau sempurnakan hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu terus menyala dalam satu hari ini. Shalom dan selamat berkarya. Horas.